liburan telah usai. Hingga akhirnya sekarang sudah mau masuk sekolah lagi. Kalian tahu apa yang menarik dari liburanku? Buku ini, buku yang menceritakan tentang perang yang terus sambung menyambung di Amerika Latin. Jangan nakal Linda, belajar. Kalian tahu seberapa cerewet ibuku? Baginya hidup itu hanya satu yang perlu kamu lakukan. Belajar, dan belajar hingga bisa mendapat ranking 1. Beras mahal, minyak goreng mahal, semua mahal Linda. Sekolahmu juga butuh uang. Selama liburan, aku membaca sejarah ini. Lebih dari 10 kali kudeta terjadi di Paraguay. Banyak pemimpin negara yang digantikan dan digulingkan dengan paksa. Tahun 1904, Juan Gaona kudeta dan menjadi presiden. Tahun 1905, Dr. Cecilio Baez melakukan kudeta. Emiliano González kudeta pada tahun 1908. Liberato Marcias Rojas kudeta pada tahun 1911. Tahun 1912, kudeta dilakukan oleh Dr. Andrés Pedro Pena. Dan kemudian kudeta terus-menerus terjadi. Pada tahun 1921, Dr. Manuel Gondra dipaksa mengundurkan diri. Jangan nakal Linda. Tahun 1936, kudeta dilakukan oleh Kolonel Rafael Franco. Tahun 1937, Felix Paiva kudeta. Jenderal Higinio Morinigo kudeta pada tahun 1940. Dan pada tahun 1948, kudeta dilakukan oleh Natalios Juan González dan Jangan nakal, sudah ibu bilang fokus belajar. tahun 1989, kudeta dilakukan oleh Kolonel Andrés Rodriguez. Jangan nakal, sudah ibu bilang. Diam ibu! Memperjuangkan dan memperebutkan arti kebebasan. Berbagai nama besar muncul sebagai ahli strategi yang menjadi sejarah panjang dalam pertumpahan darah di Amerika Latin.
satu hal yang selalu aku tanamkan dalam diriku. Kebebasan sebagai manusia adalah harga mati yang layak ditebus dengan darah. Sejarah banyak berlalu, bicara lewat rindu, menembus sanubariku, menjadi asal liarku. Pikiranku pun melayang, menerka entah apa. Ku lempar dan ku lambungkan tanya. Aku melihat mereka yang menjauh di sana, mendobrak dan menghantam semua. Jangan! Jangan! Sekarang aku sudah naik kelas 2. Sudah saatnya untuk menumbangkan kekuasaan anak kelas 3. Anak kelas 3 harus turun. Mereka harus segera turun. Segera. Wah, sekolahnya banyak yang berubah ya. Padahal hanya beberapa bulan saja liburan. Tapi kelihatannya banyak yang berbeda. Tapi ngomong-ngomong temanku yang mana ya? Kok mereka belum kelihatan sih? Halo! Kalian dari mana? Dari kantin. Terus sekarang mau kemana? Mau duduk di taman? Oh iya, dah. Bye, happy ya. Halo, kalian dari mana? Dari kelas. Terus sekarang mau kemana? Mau ke taman juga? Oh, oke deh, senang-senang ya kalian. Dah. Sudah beberapa teman yang datang, tapi mana keempat sahabatku? Kok belum muncul juga sih? Halo. Kalian telat ya ini, udah jam 7. Ya udah buruan ke kelas, nanti dimarahin Pak Guru loh. Wah, dah, duluan, semangat ya belajarnya. Pasti telat nih teman-temanku ini. Jam segini belum kelihatan. Oh, itu mereka. Gantian bunga Linda. Tahu nggak? Aku tuh kangen banget sama kamu, Linda. Aduh Helen, kita tuh cuma 2 minggu nggak ketemuan. Kamu ini. Iya. Aku tahu, aku harus minta maaf. Karena ya, aku tidak membawa oleh-oleh. Tapi, asal kalian tahu ya, aku melewatkan liburan terindah kali ini. Tidak terceritakan, tidak terkatakan.
Sayangnya tidak ingin ditanyakan. Diganggu tuh, diganggu. Liburan di mana sih? Lihat. Paling ke rumah nenek. Iya, Rumah nenek. Rumah nenek. Kirain liburannya jauh, ternyata rumah nenek. Tapi kalian jangan gitu. Ini kan liburan. Jadi kita mau kemana saja tuh bebas kan? Iya nih, susah kalau liburan. Aku kan jadi makan terus. Lihat nih, Mana lihat? gendut banget nih. Ana tunjukin. Oh iya beneran gendut. Kamu itu emang udah gendut dari sebelum liburan. Iya. Dari lahir deh. Lah ribut kan? Udah. Astaga. Udah. Ayo. Stop, kamu takut loh. Pusing. Ini lagi. Seperti anak TK. Lihat deh guys, ada gajah terbang. Ada gajah terbang pula. Sadar Ella. Udah sadar. Kamu lupa? Kamu sih. Kenapa? Orang gendut kok. Kenapa? Kayak gajah. Iya. Ih, jangan gitu. Kucing gendut. Ih, bunga sini aja. Dibully kan sama mereka. Kan emang gendut. Kamu udah sadar belum? Tapi kalau dilihat-lihat lucu juga ya. Ingat Coba kamu muter deh. Muter. Iya, muter. Kenapa? Kamu ingat Coba sekali lagi muternya. Kamu lihat fotonya kan? Gendut kan? Kenapa sih? Sekali lagi. Ayo. Teman-teman lihat nih. Ini loh tasnya, tas baru. Mana boneka? Mana boneka-boneka. Bocil. Iya, seperti anak SD saja. Naik kelas pakai tas baru. Mana boneka beruang lagi. Ini hadiah. Oh, tidak minta dibelikan kok. Tapi minta hadiah. Sama aja. Kayak anak Biarin SD. aja, Bocil. Kan lucu kayak gini. Lucu banget sih. Emang. Lucu kayak gini kok. Kenapa sih? Gak tahu. Apa sih? Pas kaki kok kebalik kan? Tapi kalian merasa ada yang berbeda? Berbeda. Iya, berbeda. Mana? Coba. Oh, aku tahu. Bunga tambah gendut. Bukan Helen, kamu yang tambah hitam. Ih, bukan itu. Kalian nih males. Hari-hari baru masa sekolah telah tiba, menanti asa kita menjadi kisah kita. Saatnya kita tunjukkan siapa diri kita.
gini loh teman-teman. Kita kan udah kelas 2 nih. Jadi apa? males. Kalian tuh lemot banget sih. Coba kalian lihat murid-murid kelas 1. Dulu kita seperti mereka. Dan kalau kalian ingat ya, benar-benar pengalaman yang buruk. Iya, aku tidak bisa melupakan pengalaman buruk itu sih. Nah, jadi mulai besok kita akan berteriak-teriak di kantin. Gak ada lagi tuh yang mengganggu kita. Karena sudah saatnya kita akan menindas anak kelas 3. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju? Setuju! Kalian setuju kan? Tiba-tiba anak kelas 3. Ngapain sih mereka kesini? Gak tahu. Tiba-tiba nongol aja. Besti. Panggil komplotannya. Baik lawan, baik. Takut sama cewek. Apa lo berani? Lihat guys, lihat. Ada anak-anak pecundang nih. Apa maksudmu pecundang? Asal kalian tahu ya, kalian semua ini lebih pecundang dari kami. Asal lo tahu ya, junior-junior pecundang, lo semua itu harus tunduk sama kami kakak kelas. Ini peraturan. Nih, ciptaan kami. Ayo, kalau kita nggak mau, gimana nih? Iya nih, apa kita akan dikeluarkan dari sekolah ini? Dan asal kalian tahu ya, kalian ini bentar lagi akan keluar dari sekolah. Jadi gak usah pasang sekutap lagi, bisa? Sebentar lagi, gak salah tuh. Kami masih setahun di sini. Itu artinya kami punya setahun untuk menindas kalian. Paham? Hai dengar semua, lihatlah gadis ini, anak kecil yang merasa gagah berani, tak tahu diri dan tak tahu menghargai.
pintar. Dan tetap menjadi jagoan. Lah, lo semua kayaknya harus banyak belajar lagi, anak kecil. Pacar. Murid-murid kelas 3 terlalu males tau gak pacaran dengan adik kelas kayak kalian. Dipikir kita mau. Emang mau? Kita mau aja. Ini yang dicikan. Manja. Masa dewasa. Anak kecil. Kolokan lagi. Mereka itu lebih senang pacaran dengan kami ini. Iya gak sih guys? Acak, diam. Perhatian semuanya. Satu hal yang harus diraih, nilai terbaik saat ujian. Tak ada kata-kata maklum pada nilai yang tak tuntas. Semua siswa harus patuh belajar. Tiap hari hanya isinya ujian untuk satu tujuan. Semua lulus, kalian wajib belajar. Kalian wajib patuh, harus jadi anak yang baik. Itulah visi pendidikan kita. Sebagai kepala sekolah, sekali lagi sebagai kepala sekolah, saya mengingatkan pada kalian semua, khususnya Sadar! Kalian semua kenapa sih? Sadar teman-teman! Kenapa kalian ikutin kepala sekolah? persiapkan dengan sungguh-sungguh. Sadar semuanya sadar! 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 Tak perlu ragu dan jangan gentar, kita hadapi ini bersama. Kau pasti bisa mengalahkan. Pendidikan bukan perbudakan, seharusnya membebaskan kita. Tak usah jadi anak nakal, terjual di luar pelajaran. Tak usah memprovokasi, tugas siswa adalah belajar. Ingatlah tujuan kalian semua, belajar yang mulia. Fokus ujian, kalian wajib belajar. Kalian wajib patuh, harus jadi anak yang baik. Itulah visi pendidikan kita. Wow, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Wow, oh, oh, oh. Semuanya hati-hati, jaga ucapanmu. Tugasmu di sini hanya belajar dan menjadi siswa berprestasi. Alah belajar mulu, kita masuk kelas 2. Asik banget sih. Alah bacot kalian. Kelas 2, kalian jangan senang dulu. Karena tahun depan, giliran kalian. Ngapain belajar? Baik, Pak. Kelas 3, sudah bukan waktunya kalian main-main. Ingat, sekali lagi ingat. Fokuslah pada ujian kalian dan masuklah ke perguruan tinggi ternama di negeri ini. Baik, Pak. Gara-gara kalian makanya kayak gini. Kalian belajar makanya kelas 3. Lo pikir ini semua udah kelar? Apa lagi sih? Tunggu aja waktu lu semua ini habis, tau gak? Dipikir kita takut. Bener banget. Jadi, jangan senang dulu. Anak manja. Kita udah belajar. Lihat
lo semua ya bakalan jatuh berlutut kepada kami. Baca tuh semua anjing. Berisik. Balik. Diam tadi. Anjing berisik banget jadi orang. Gak usah banyak bacot. Gede bacot dong. Gila ya. Bisa-bisanya waktunya mikir ujian masih aja pada belagu. Banyak tingkah lagi. Udah. Udah sabar. Kenapa sih mereka tuh? Ya emang kayak gitu mereka belagu kan. Disuruh belajar kok malah yel-yel gak jelas. Udah. Memangnya kalian udah belajar buat ulang siang nanti? Belajar? Iya. Enggak lah. Males banget ulangan dadakan gitu. Lagian kita baru masuk. Iya benar. Masuk banget belajar Masuk udah ujian. Jadinya gak usah belajar. Emang tuh dengerin kata Linda gak usah belajar. Ibu mau bicara sebentar. Iya Bu. Jadi begini loh, Ibu berharap tahun ini sekolah kita lebih banyak mendapatkan prestasi. Karena kelas 3 sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional, jadi tugas kalian kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham kan? Paham Bu. Bagus. Memangnya sudah ada undangan Bu dengan acara sekolah lain? Untuk itu belum. Tapi kita bisa memperkirakan kalau acara-acara rutin tahunan tetap akan berjalan. Untuk itu, kalian juga harus membuat banyak persiapan. Iya Bu, biasanya kami hanya terlibat di acara olahraga saja. Sesekali juga membantu anak-anak musik dan teater memeriahkan suasana. Kami hanya penggembira, ya kan guys? Iya Bu, karena kami kan hanya anak-anak kelas 2. Iya. Tapi, Ibu mengatakan hal ini karena akan ada perubahan dengan itu. Iya, Ibu mau mencalonkan Linda untuk menjadi ketua OSIS periode mendatang. Ketua OSIS? Iya, jadi Linda akan banyak mengurusi hal lain juga. Kamu siap kan, Linda? Tapi sebelumnya saya minta maaf Ibu, sepertinya saya tidak akan menerima tawaran itu karena saya tidak bersedia. Ini tawaran baik loh buat kamu. Ya tetap saja Bu, saya tidak bisa menerimanya. Baiklah kalau begitu, Ibu tidak akan memaksa. Tapi kamu pikirkan lagi ya. Kalau kamu berubah pikiran, hubungi Ibu. Dan Ibu yakin kamu akan berubah pikiran. Ibu permisi dulu. Terima kasih Bu. Ya, jangan lupa ada ujian ya. Ya, Ketua OSIS apa lagi? mari. Kamu ini bisa-bisanya loh. Kenapa kamu tolak tawaran Bu Iswadi tadi? Kalau aku terima tawarannya Bu Iswadi, aku tidak bisa bertukar jajan dengan kalian saat istirahat nanti. Jajan doang, Linda. Tapi itu baru alasan pertamaku. Apalagi sih? Kalian dengar dulu. Alasan kedua, aku mau mengajak kalian semua untuk menumbangkan anak kelas 3. Memangnya kita bisa mengalahkan anak-anak kelas 3? Bisa kok, kenapa tidak? Terus, rencanamu apa? Mulai besok, kita akan berteriak-teriak di kantin. Tidak ada lagi yang mengganggu kita, apalagi anak kelas 1. Mereka kan masih baru, jadi nggak berani mau tegur. Lin, kamu mikir gak sih Lin, kalau misalnya kita anak kelas 2, terus kita disuruh teriak-teriak di kantin, apa kamu gak mikir anak kelas 3 tuh bakal marah besar sama kita, Lin? Ya itu tujuan kita, buat anak kelas 3 tuh marah. Gimana sih kamu? Ya, gak ngerti jalan pikiranmu, Lin. Coba kalian lihat tadi, kakak kelas pecundang itu. Mau kalian ditindas-tindas kayak gitu? Gak mau kan? Ya nggak mau sih. Lah makanya itu. Jadi bagaimana menurut kalian? Kita bisa kan melawan anak kelas 3? Kita bisa. Yakin? Kita saja belum coba. Kenapa tidak bisa? Apa yang harus kita rencanakan untuk mengambil kekuasaan? Apakah mungkin kita akan sanggup menjatuhkan rezim mereka? Kita hanya anak kelas
Yakinlah kita akan merebut sekolah, tempat kita nikmati hidup, rayakan masa muda kita. Hai kawan semua, tak usah meragu, kita akan maju dan bersatu. Hai kawan semua, tak usah meragu, kita akan rebut dan menang. Hai kawan semua, tak usah meragu, kita akan maju dan bersatu. Hai kawan semua, tak usah meragu, kita akan rebut dan menang. Hai kawan semua, tak usah meragu, kita akan maju dan bersatu. Hai kawan semua, tak usah meragu, kita akan rebut dan menang. Ayo semua betul. Kelas 2 pasti Bisa, bisa, bisa. sekolah punya siapa? Kita. Kantin punya siapa? Kita. Kita bisa. Bagus juga bukunya. Ya, akhirnya dapat juga nomor nih cewek. Oh, Linda namanya. Boleh, boleh. Oh, Tak IG-nya. Wih, kalau ini sih gila. Langsung pengen kenalan aja kalau kayak gini nih. Langsung telepon sih ini sih. Ih, siapa sih? Halo? Halo, Linda. Ini siapa ya? Masa nggak kenal suara aku sih? Kita satu sekolah loh ini. Maaf ya, aku tidak punya waktu untuk menghafal suara semua orang yang ada di sekolahan. Oke. Simpan nomorku ya. Ini aku, Brian. Hah? Dian? Gimana ini? Dari mana dia bisa dapat nomorku? Aduh, gimana nih? Aku jawab apa ya? Aduh, mampus aku kalau kayak gini. Linda, kamu masih di sana kan? Tidak perlu gugup. Aku tidak gugup kok. Iya, Linda. Aku tahu kamu tidak gugup. Aku tahu dari suaramu. Begitu tiba-tiba saja kamu menelpon diriku, tak ada badai berlalu, kau hadir begitu saja. Ku hanya ingin mendengar suara indahmu, mengajakku selalu bertanya siapakah gadis ini. Oh, ada apa ini menyapa jantungku terus berdebar, Tentang apa? terus bertanya. Oh, inikah cinta? Oh, ada apa ini
Kamu lucu, cantik lagi. By the way, besok ada acara nggak? Maaf, aku tidak bisa. Aku yakin kamu nanti pasti berubah pikiran. Sudah aku bilang aku tidak bisa. Emang dasar cowok gak jelas. Udah dibilang gak bisa, masih aja paksa. Ganggu orang baca buku. Dasar, cantik-cantik kok judes sih. Pasti bisa ketemu besok nih. Halo Tante. Kalian mau ketemu siapa? Linda ya? Iya Tante, Lindanya ada. Ada, di kamar. Biasa anak zaman sekarang, kalau udah di kamar nggak mau keluar. Sepertinya dia belajar. Iya Tante, soalnya kita juga kayak gitu. Iya. Kalian sering-sering ya ke sini temani tuh Linda belajar. Agar yang dipelajari bukan hanya buku yang bukan mata pelajaran saja. Iya Tante, kalau gitu kita izin ke kamar Linda ya Tante. Iya, Tante juga ada urusan di belakang. Iya Tante, isi Tante. Iya, silakan. Linda lagi ngapain ya? Ini katanya kan baca buku. Kita cek aja. Dia baca buku terus ya? Nggak tahu. Langsung ke kamarnya. Lin. Halo Linda. Baca buku apa sih? Bagus loh ini bukunya. Buku apa sih? Ini loh. Lin, itu si Bunga katanya ada yang mau diomongin penting. Gak tahu juga mau ngomong apa. Kalian udah telat datangnya, terus sekarang bilang mau ngomongin hal yang penting. Emang mau ngomong apa sih? Gak tahu tuh. Sebenarnya aku mau ngomongin sama kamu. Tapi kamu janji ya nggak bakal marah? Udah janji aja. Harus ya? Iya, janji dulu kamu nggak bakal marah. Ya udah deh, janji. Beneran ya, nggak bakal marah ya? Iya. Aneh deh sikapnya. Lin, Kayak biasanya dia kayak gitu. sebenarnya aku harus mengikuti bimbel tahun ini. Aku nggak punya waktu lagi, Lin. Aku akan sibuk, bahkan lebih sibuk dari ketua OSIS. Bimbel katamu? Lihat ya. Memangnya tidak bisa ditunda ya? Maaf, Lin. Aku nggak bisa. Aneh sebunga. Kita tinggal bertiga nih, Lin. Terus, rencana kita ke depannya apa? Ya mau bagaimana lagi, rencananya tetap harus dijalankan. Walaupun ini tanpa si Bunga. Tapi, Bunga, sebenarnya kita masih bisa belajar bareng kan? Gak harus ikut bimbel kan? Iya, tapi kata ayah belajar kelompok tidak menjamin lolos ke universitas. Makanya ayah tak memaksa. Memangnya sejak kapan kamu tahu akan didaftarkan bimbel? Sebenarnya udah dari liburan kemarin sih. Lumayan lama ya. Kok kamu baru ngomong sekarang sih? Pas kita udah nyusun rencana. Ya maaf, aku udah mencoba ngomong dan ngelak ke ayah. Tapi kata ayah, aku harus tetap ikut bimbel. Maaf Linda, maaf Elang.
Aku nggak bisa. Memangnya kalau ikut bimbel kamu dapat jaminan apa? Ya tidak juga. Tapi kata ayah peluangnya lebih besar. Makanya ayah tetap memaksa aku untuk ikut bimbel. Gak paham sama pola pikirnya ini. Bunga, emang nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Gini ya, Bunga. Kalau sekedar berbincang-bincang di kantin memangnya nggak bisa? Kayaknya tidak juga. Ayahku memang menitipkan aku ke sekolah, tapi aku harus tetap sekolah. Maaf, Lin, aku nggak bisa. Segitunya. Nggak paham sama kamu, Bunga. Segitunya. Guys, maaf ya aku telat. Kenapa muka kalian pada gitu sih? Ini temanmu si Bunga. Cuma mikirin bimbel. Nggak mikir apa sama rencana kita. Seenaknya, itu aja. Pusing. Lian, sebenarnya aku mau minta maaf. Kenapa kamu? Ya, karena aku udah nggak bisa ikut rencanamu lagi, Lian. Apa maksudmu? Ya, aku nggak bisa ikut, Lian. Tadi kamu dengar kan alasan Bunga apa? Aku juga disuruh orang tuaku untuk ikut bimbel, Lian. Jadi aku nggak bisa ikut rencanamu lagi. Kalian berdua benar-benar ya? Wah, kalian gimana sih? Rencana kita tuh lebih penting. Lagian kita masih kelas 2. Iya. Kita belum mau ujian nasional. Apalagi tes masuk perguruan tinggi. Kok kalian udah pada ribet bimbel sih, guys? Perhatian semuanya. Pas siswa di kelas. Suara kepala sekolah tuh ya selalu aja ngebuat aku takut untuk hadapin ujian. Au. Sebagai kepala sekolah, saya ingatkan pada kalian, sebentar lagi ujian. Ih, itu kan untuk anak kelas 3. Iya, kita kan masih kelas 2. Kelas 2, kalian jangan senang dulu. Kalian masih punya kewajiban untuk mengurus banyak acara di sekolah. Emang ya ribut nih kepala sekolah. Suara-suara aneh. Kita tinggal berdua. Ya mau gimana lagi? Udah nggak usah takut, nggak apa-apa, ngomong aja. Mereka berdua punya rencana sendiri. Maaf, Lin. Maaf, Helen. Aku tuh nggak bisa. Kok gitu sih? Ya, kita benar-benar minta maaf, Lin, karena janganlah. Kita udah nggak bisa. Kalian benar-benar ya? Tungguin dulu, maaf, Lin. Duh, mau sama Ratna kok kayak itu sih? Kenapa kamu? Aku susul mereka aja ya. Siapa tahu mereka berubah pikiran. Helen, jangan kayak gitu. Bagaimana jadinya kalau semuanya kayak begini? Teman-teman pergi, rencananya akan gagal. Semuanya pergi, meninggalkanku sendirian di sini. Semangatku telah hilang sinar, tak ada lagi seorang di sini.
Halo, Linda. Iya. Gimana? Baru tadi ku telepon. Berubah pikiran kan? Istirahat kedua kita bertemu di taman sekolah. Nunggu sini aja lah. Hai. Halo Helen. Kamu tunggu aja di situ. Ntar lagi dia juga datang. Dia titip pesan apa? Nggak ada pesan apa-apa. Dia cuma bilang, kamu tunggu aja di situ. Oke. Tapi dia pasti kesini kan? Dia bakalan datang. Kamu tunggu aja di sana. Mana HP-ku? Aduh, telat ini aku ada janjian sama Prian. Gimana nih? Ya siap-siap dulu lah. Tapi kalau siap-siap nanti telat. Ya udah deh, berangkat saja. Udah lepas aja situ. Aduh, Priannya udah ada di taman lagi. Gimana ini? Mana aku grogi kalau ketemu sama Prian. Tapi tenang, bisa. Kamu bisa ketemu Prian. Ayo Linda, bisa. Maaf, aku terlambat dan membuatmu menunggu lama. Tidak apa-apa sih, jika itu untukmu. Memangnya ada yang lucu ya? Tidak. Lalu hal penting apa yang ingin kamu katakan? Kan kamu yang ngajakin kita ketemuan di sini sekarang. Ya, karena kamu yang ngajak ketemuan duluan. Ya, karena aku yakin kau pasti akan berubah pikiran. Sudahlah, kalau tidak ada hal penting yang ingin kamu katakan, aku kembali ke kelas. Tunggu. Apa sih? Aku hanya ingin bertemu denganmu. Bagaimana dengan Ungki? Aku sudah tidak dengannya. Kenapa begitu? Karena dia sudah tidak asik. Aku juga tidak seasik itu. Ya kan kita belum mencobanya. Tidak, aku tidak mau. Ayolah. Tidak. Kita coba dulu. Tidak, Prian. Sekali saja. Tidak. Ayolah. Tidak. Dengan kita tak pernah tahu bagaimana cara cinta datang. Tak peduli kita kan
Jadi gimana? Sudah aku bilang aku tidak bisa. Kan kita belum mencobanya. Tidak, aku tidak bisa. Ayolah, coba sekali lagi lah. Tidak. Ih, aku tidak mau. Tapi tadi kenapa ya aku sama Brian? Lucu juga. Tapi nggak boleh. Sadar. Nggak boleh, Linda. Linda, Iya. itu Brian kok pergi? Kenapa nggak kamu terusin? Ya, kalau Brian di sini, dia akan merusak rencana kita. Tapi bukannya Nungki bakalan ngerasa kalah ya? Kalau Brian jalan sama kamu. Ya, anggap aja Brian itu trofi dari pertarungan ini. Kok bisa kamu biarin dia lepas gitu aja? Brian tuh bukan trofi, tapi itu kemauan dia sendiri. Dan kalau soal Nungki, ya sudah cukup Nungki putus dengan Brian. Setelah itu kita tidak perlu mengurusi urusan mereka. Tapi Lin, Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. tapi kamu lihat sendiri kan, anak kelas 3 kayaknya nggak peduli sama ujian nasional. Mereka kelihatan santai-santai aja tuh. Kamu yakin? Anak kelas 3 tuh berlagak kuat untuk menghadapi ujian nasional. Padahal dalam pikiran mereka itu sedang pusing untuk mengikuti ujian nasional. Apalagi si Nungki. Baru putus sama Brian. Dan pasti Brian sekarang sedang mencari yang baru. Oh ya? Terus kenapa Brian gak kamu terima? Sudahlah, terus dibahas lagi, itu tidak penting. Baiklah. Semuanya. Apa sih suara kepala sekolah? Sebagai kepala sekolah, sekali lagi saya ingatkan kepada kalian semua, terutama murid kelas 3. Kalian harus belajar lebih giat lagi. Karena pada tahun ini, kalian akan menghadapi ujian akhir. Persiapkan dengan sungguh-sungguh, supaya kelak kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang bergengsi. Sebagai kepala sekolah, sekali lagi saya ingatkan, ujian. Apa sih kepala sekolah dikit-dikit ujian. Kalian jangan senang dulu. Tahun depan giliran kalian. Persiapkan dengan baik. Melawan kamu. Ujian mulu, dikit-dikit ujian. Dinda, Iya Bu, kamu masih ingat kan kata ibu kemarin, kalau kelas 3 sudah akan mulai menyiapkan diri untuk ujian nasional. Jadi memang tugas kalian kelas 2 untuk mewakili sekolah kita di banyak acara. Kamu paham kan? iya paham Bu. Bagus, ibu permisi dulu ya. Iya Bu. Suara kepala sekolah berisik banget di telinga. Tahu nggak sih tiap hari cuma ngomongnya ujian. Dikira kita nggak bosan apa? Iya, Aneh. tapi aku ada urusan lain nih, Lin. Aku pergi dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Dadah. Tidur aja. Lin, Linda, bangun. Siapa sih ini? Ini Helen. Apa sih Helen? Bangun. Ya, ntar.
Kenapa sih? Ganggu orang tidur aja. Aku pinjam buku yang ini ya. Bukannya kamu gak suka baca buku tebal ya? Kalau aku suka ya aku baca. Ya udah deh, terserah kamu mau pinjam buku yang mana emangnya. Nih, lihat. Buku tentang aneka macam makanan sehat di kantin dan ciri-ciri kantin sehat. Sepertinya enak kan? Sepertinya kantin tempat yang menarik untuk menumbangkan kekuasaan anak kelas 3. Tempat yang strategis, lebih dari ruang kepala sekolah, ruang kelas, apalagi UKS. Ini ngomongin makanan, Lin. Bukan strategi kudeta. Males, bener-bener tell me. Ya lagian, aku ngomongin apa, dijawab apa. Coba kamu lihat. Dari buku yang kamu pegang ini, aku tuh punya ide bahwa kita akan menaklukkan anak kelas 3 melalui kantin. Oh, tapi cuman kita berdua. Ya kenapa kalau berdua? Kita bisa melakukannya kok. Aku nggak yakin. Kita gunakan Brian. Gampang kan? Katanya kamu nolak dia. Ya, kenapa kalau aku nolak dia? Kita bisa gunakan Brian untuk membuat suasana panas terhadap anak kelas 3, termasuk Nungki. Kalau itu mau kamu, aku dukung kamu kok. Ya, aku sendiri membuat jawabanku mengambang pada Brian. Dan dalam jawaban itu dia berpindah haluan, berarti dia sedang diganggu oleh seorang. Maksudmu pengacau? Iya, pengacau. Kenapa kamu? Nggak apa-apa. Aku cuman mikir, gimana kalau kita cari cara lain? Ya cara cadangan kalau cara yang ini gagal. Kalau itu kamu tenang aja, aku punya banyak rencana cadangan. Ya bukan berarti aku takut kalah terhadap anak kelas 3 ya. Tapi aku pikir memang butuh banyak cara untuk menumbangkan kekuasaan anak kelas 3. Mungkin lebih baik aku pulang dulu. Sampai ketemu besok, Lin. Helen, HP-mu ketinggalan! Helen! Helen! Tante. Gak denger lagi. Mana HP-nya ketinggalan? Indah, kenapa? Kalian bertengkar? Tidak, Bu. Itu HP Helen tuh ketinggalan. Jadi aku memanggil-manggilnya, tapi sepertinya dia tidak mendengarkan. Kenapa, Bu? Boleh Ibu bicara. Boleh. Kamu kan sekarang kelas 2. Terus? Kamu pantas jadi ketua OSIS. Mengapa Ibu mengatakan hal itu? Biasanya seorang ibu, jika ingin membicarakan sesuatu, pasti bicaranya berbelit-belit. Kenapa Ibu langsung mengatakan hal itu? Linda. Bukannya kamu pintar diajak bicara putar-putar, bukan? Terus dari mana Ibu tahu bahwa aku akan dicalonkan sebagai ketua OSIS? Barusan Bu Iswadi telepon Ibu. Bilang apa Ibu Iswadi? Ya yang tak bicarakan sekarang, Lin. Memangnya Ibu tidak ingin mengetahui hal itu? Karena kamu tidak mau jadi ketua OSIS, kan? Memangnya Ibu tidak ingin tahu alasannya apa? Linda, ini Ibu. Ibu yang melahirkan kamu. Memang kamu tidak ingin. Tapi, Ibu dan orang lain harus tahu penjelasanmu. Aku sudah menjelaskan kepada mereka. Dan itu sudah keputusan bulatku. Tidak ada alasan lain.
Iya. Apa alasanmu? Tidak ada alasan untuk hal itu, Ibu. Kamu tahu apa yang penting buat ibu? Belajar. Bagus. Jangan lupakan itu. Itu HP Helen. Iya, itu HP Helen. Kalau sampai malam dia tidak mencari, kamu telepon orang rumahnya. Iya. Dia akan mengambilnya nanti kok. Ayo, Ibu marah-marah terus. Pusing. Siapa sih ini? Brian. Kok bisa suaranya Brian? Gak bener nih. Bener-bener ya si Helen. HP-ku ketinggalan di sini ya? Tuh. Kamu sedang menunggu telepon dari seseorang ya? Iya, Dari siapa? nggak penting. Makasih ya, Win. Helen, katakan Helen, dari siapa teleponnya? Helen! Dari siapa, Helen? Ada masalah apa kalian semua? Ada masalah apa kalian semua dengan yang kulakukan ini? Sehingga kalian membuat rencana ini sendiri. Ada masalah apa dengan kalian semua? Sekolah kita harus tetap berprestasi. Kamu orang yang sangat tepat. Ibu ingin kamu jadi ketua OSIS, Linda. Linda, daripada kamu berbuat onar di sekolah ini dengan segala ide revolusioner busukmu itu, lebih baik kamu ikut ujian dan pergi dari sekolah ini. Tidak! Saya masih kelas 2. Dinda, tugas semuanya belajar. Belajar tidak harus dengan mata pelajaran yang sudah dipaketkan, Ibu. Linda, mengapa kamu menolakku, Linda? Linda, kenapa lo deketin Brian? Jika kamu menolaknya, maka semua orang bisa memilikinya, termasuk aku. Linda, kenapa kamu tidak ingin menjadi ketua OSIS? Kenapa kamu terlalu subversif dan memberontak? Kenapa gak bisa fokus belajar? Mengapa kamu menolakku, Linda? Apa maksud lo deketin Brian? Dunia gak bisa kamu kuasai seturut keinginanmu, Linda. Kenapa kamu terlalu subversif dan memberontak? 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 Kalian tidak tahu artinya berjuang dan melawan demi kebebasan.
Kembalikan Helen! Semua barangku diambil! Hanya sunyi, tak ada yang menemani. Semua pergi tanpa ada yang peduli. Yang ku percaya hanya
agar mereka tahu siapa kita sebenarnya. Revolusi! 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 Serang! Lihat sekarang siapa dalang dari keonaran ini. Siapa pelaku keonaran dari tindakan busuk ini? Siapa dalam kudeta ini? Dia harus menanggung ini. Barang siapa melawan kuasaku, dia harus hancur di hadapanku. Siapa berani menentang diriku? Sekarang siapa berani? Katakan siapa berani? Tunjukkan siapa berani melawan tirani ini. Barang siapa berani melanjutkan kudeta ini, silakan maju. Yang melawan akan saya keluarkan. Saya keluarkan dari sekolah ini. Sekarang patuhlah, buang senjata kalian dan pergi. Cepat pulang. Satu hal yang harus diraih, nilai terbaik saat ujian. Tak ada kata-kata maklum pada nilai yang tak tuntas. Semua siswa harus patuh belajar. Tiap hari harusnya ujian untuk satu tujuan. Semua lulus. Sekarang semua kembali ke kelas. Cepat kembali ke kelas. Apa ini revolusi? Pasang bendera segala. Cepat. Sekarang kamu lihat, sekuat apapun kamu tidak akan bisa menghancurkan sistem ini. Kamu ajari adik kelasmu. Bagaimana Bu, nilai siswa akhir-akhir ini? Sudah baik, Pak.
Ingat makar yang lo lakukan. Lo tahu, saat kita sepakat untuk kerjasama dengan orang lain, sebenarnya pada saat itu juga kita harus siap untuk ditinggalkan. Kita siap untuk kerja sendiri. Itu baru capaian tertinggi dari seorang jagoan. Kalau lo berhasil lakuin itu semua, gue baru akan ngaku kalah. Lagian, lo mau gimana pun juga, gue keluar dari sekolah ini tetap dengan kemenangan penuh. Sudah ibu katakan, Linda, jangan nakal, fokus belajar. Benar yang dikatakan kepala sekolah. Ini bukan perjuangan. Ini hanya pemberian. Walaupun ada keberhasilan, itu sejalan dengan pemberian. Ini bukan perjuangan. Ini bukan perjuangan, ini pemberian, Linda. Apa ibu bilang? Jangan nakal. Pada saat kita ingin bekerja sama dengan orang lain, pada saat itu juga kita harus siap bekerja sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Karena ini bukan arti dari perjuangan. Harus siap ditinggalkan. Apa ibu bilang, Linda? Kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Kita harus siap bekerja sendiri. Kita harus siap ditinggalkan. Teman-temanmu datang, ingin menemui dan membantumu. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, 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 ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. Bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morir.
te llamo. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao che sei io. Dapat